Sudah, Kak. Kedengaran suara? Kedengaran? Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan yaitu pembelajaran kelompok ketiga materi matematika dengan tema perkembangan kognitif menurut Jan Figger, dosen pengampu Bapak Muhammad Taufi MPD, mata kuliah pembelajaran matematika SD 1. Disusun oleh saya sendiri, Risnawati Nurjana, NPM 3062056264, dan rekan saya Jahratul Husna, NPM 3062056083. Materi yang pertama yaitu belajar menurut Jan Figger. Yang pertama, Jan Figger mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Kemudian, perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Yang kedua, yaitu perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif ini pada dasarnya merupakan proses mental. Dan yang ketiga, yaitu organisasi, proses menghubungkan struktur kognitif yang ada. Kemudian yang keempat yaitu adalah adaptasi, di mana proses asimilasi dan akomodasi itu bergabung. Kemudian konsep kunci teori perkembangan kognitif Figger, yang pertama adalah skema, yaitu jenis-jenisnya, kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Jadi di sini kita sesuaikan jenisnya setiap individu dengan lingkungannya. Contohnya misalnya anak usia dini itu kategorinya seperti apa untuk dia bermain, untuk dia belajar. Jadi misalnya anak kelas 1 tidak bisa kita langsung mengajarkan dia langsung ke materi perkalian. Otomatis kalau anak kelas 1 kita kategorikan untuk pengenalan angka dulu. Angka 1, 2, 3, kemudian selanjutnya, kemudian tambah-tambahan, itu materi yang pertama. Sesuai dengan tingkatan dan jenis si kategori anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah asimilasi. Proses kognitif, yaitu mental tadi, berupa penyerapan pengalaman baru di mana seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skemata atau perilaku yang telah ada. Kemudian yang ketiga yaitu akomodasi, di mana proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai pengalaman baru. Proses ini menghasilkan skemata baru dan mengubah skemata lama. Kemudian yang keempat yaitu keseimbangan, equilibrium, proses menstabilkan asimilasi dan akomodasi dalam proses struktur kognitif. Kemudian tahap perkembangan kognitif. Nah, dari keempat penjelasan yang di awal tadi, ini memiliki tahap perkembangan kognitif Figger-nya. Periode yang pertama yaitu sensori motor, yaitu di usia 0 sampai 2 tahun. Karakter si anak itu mengorganisasi kenyataan dengan kemampuan indera dan motorik. Kemudian kemampuan bahasa muncul setelah beberapa bulan. Jadi 0 sampai 2 tahun itu sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak usia 0 sampai 2 tahun, itu berupa gambar. Misalnya berupa gambar dan juga berupa bentuk.
agar ia lebih cepat mengingat. Karena anak usia yang 0 sampai 2 tahun itu belajarnya berupa bentuk kenyataan. Contohnya misalnya dia belajar mengenal bola. Bola itu kan bermacam-macam. Ada warnanya, kita kasih dulu. Yang pertama misalnya belajar berwarna, mengenal bola bulat berwarna hijau. Untuk beberapa waktu, beberapa saat kita perkenalkan dulu bentuk bola warna hijau itu apa, seperti apa ini bentuknya. Kemudian diingatkan, disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menyenangkan oleh anak. Kemudian pre-operasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Karakteristiknya itu egosentris, meningkatnya aktivitas simboliknya, mulai representasi, kemudian kemampuan bahasanya, egosentrik speech, kemudian sosialisasi speech. Di sini maksudnya adalah anak usia 2 sampai 7 tahun itu dia sudah mulai banyak ingin tahu. Jadi maksudnya banyak ingin tahu itu apa yang tidak menurut kita tidak bisa sampai mereka bertanya, anak usia 2 sampai 7 tahun itu mulai meningkat daya ingin tahu mereka. Jadi mempelajarkan mereka itu dengan aktivitas simbolik, kemudian representasinya, dengan cara berbicara, kemudian cara bersosialisasi, mengenalkan dengan lingkungan, dengan teman-temannya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu konflik operasional, yaitu di usia 7 sampai 12 tahun. Karakteristiknya reversibility, observation, seriation, classification. Kemudian kemampuan bahasanya mulai memahami bahasa verbal, memahami hal-hal yang konkret. Ya, kalau 7 sampai 12 tahun itu seperti yang kita sudah ketahui, itu anak-anak SD itu mulai memahami bahasa-bahasa verbal, ya, bahasa bentuk, bahasa ucapan, kemudian hal-hal yang konkret itu yang nyata, yang logis, ya. Kemudian formal operasional usia 12 tahun dan seterusnya. Mampu berpikir abstrak dan logis. Logis maksudnya masuk akal, kemudian mampu self-reflection, kemudian 3 membayangkan peran-peran orang dewasa, kemudian mampu menyadari dan memperhatikan kepentingan masyarakat, kemudian kemampuan bahasanya, bahasa lebih berkembang, dapat mengekspresikan ide-ide bahasa. Ya, di sini kalau anak usia 12 tahun itu tuh dia lebih berkembang lagi. Ya, di mana anak usia 12 tahun ini dia lebih bisa mengenal dirinya, kemudian bisa membayangkan peran-peran orang dewasa. Disinilah pentingnya peran seorang guru untuk mengajarkan kepada siswa didiknya agar si anak tidak salah arah tentang pengertian atau peran-peran yang ingin dia bayangkan. Karena masa-masa usia 12 tahun itu adalah masa-masa yang banyak ingin tahu dan juga banyak ingin mencoba. Kemudian kita lanjut ke implikasi terhadap pembelajaran. Di sini materi ini akan disampaikan kembali oleh rekan saya yaitu Zahratul Husna. Kepada Zahratul Husna dipersilakan.
Zahra? Kedengeran nih Kak suara Ulan? Ada aja sayang. PowerPoint-nya malah terubah-ubah. Hah? PowerPoint-nya malah terubah-ubah. Nah Kayak iya Kak. putar. Pian Kak ma anu kan. Hehe. Maaf nih. Maaf ada aja. Mas slide kan. Kelihatan loh. Nah, wajah kakak kayak ini, kadang muncul slideshow-nya. Marah biar kada apa Kak ai. Kena ulah sambil baca di HP. Kemudian kita lanjut materi yang ketiga yaitu implikasi terhadap pembelajaran. Yang pertama ada tahap sensori motorik atau tahap sensori motor, yaitu berlaku pada usia sejak lahir atau 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman yang diperoleh melalui perbuatan fisik atau gerakan anggota tubuh dan sensori atau koordinasi alat indera. Jadi di sini anak pada usia 0 bulan sampai 2 tahun biasanya meniru gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh orang dewasa. Misalnya seperti menulis ataupun yang lainnya. Maka kita hendaknya sebagai orang dewasa mampu memberikan contoh-contoh yang baik untuk anak yang berusia dari 0 bulan sampai 2 tahun. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pre-operasional. Pada tahap ini yaitu berusia dari 2 tahun sampai 7 tahun. Ini merupakan tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret. Operasi konkret adalah berupa tindakan-tindakan kognitif seperti melaksanakan sekelompok objek, menata letak benda berdasarkan urutan tertentu, dan membilang. Contohnya kita membawakan sebuah mainan yang berbentuk bola warna-warni. Nah, di situ kita bisa menyuruh anak-anak murid tersebut mengumpulkan benda sesuai yang kita inginkan, misalnya bola berwarna hijau. Kemudian kita bisa menyuruh mereka untuk menghitung berapa jumlah bola yang berwarna hijau tadi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap konkret operasional. Tahap operasi konkret ini berusia dari 7 tahun sampai 11 tahun. Umumnya, anak-anak pada tahap ini telah memahami konsep kekekalan, kemampuan mengklasifikasi, mampu memandang sesuatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan mampu berpikir reversibel. Contohnya seperti pada sebuah tumbuhan dia mampu membedakan mengumpulkan fungsi yang sama atau bentuk yang sama. Kemudian tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu formal operasional. Pada tahap operasi formal ini berusia dari 11 tahun sampai seterusnya. Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Anak pada tahap ini mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. Anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwanya secara langsung. Mungkin hanya menggunakan simbol ataupun ide, abstraksi, dan generalisasi, mereka juga sudah paham akan materinya. Mungkin itu saja materi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Silakan. Untuk teori Gen Piaget kah namanya? Gimana tadi? Itu gimana penerapannya saat pembelajaran di sekolah? Contoh penerapannya kayak apa?
Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar ya. Kami Ah, bertanya. ulun dulu kalian jawab kena pian nambahkan. Oh, boleh silakan. Penerapannya yaitu kita tadi seperti menggunakan kata-kata ataupun bayangan atau gambar seperti pada teori pada tahap pre-operasional. Kita tuh bisa misalnya pada anak SD itu kan biasanya apa yuk yang pasti dengan identik dengan sesuatu yang berwarna-warni. Misalnya kita ya tadi membawakan sebuah bola yang banyak yang berwarna-warni. Dari sana kita bisa menyuruh anak itu menghitung, mengumpulkan misalnya benda tersebut yang tunggal berwarna hijau atau merah atau kuning. Nah dari situ mereka mengumpulkan, kemudian menghitung jumlah bola tersebut di dalam keranjang sesuai warnanya. Atau mengurutkan benda dari yang besar sampai yang terkecil. Sedikit menambahkan, kedengaran nggak suara? Kedengeran, Kak? Sedikit menambahkan, terima kasih. Jawabannya jaga. Jadi pertanyaannya tadi gimana agen gadget ini bisa dilakukan ya, Monika? Gimana, Kak? Di mana materi Gen Gadget ini bisa diaplikasikan. Seperti itu kan? Nggih, nggih, nggih. Di sekolah kayak apa kita? Seperti di sini sudah dijelaskan bahwa mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Kemudian perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Jadi di sekolahan contohnya kita bisa membuat si anak untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekolahnya. Contohnya misalnya anak kelas 1 diajak untuk bermain sambil belajar matematika. Dia mengumpulkan yang namanya daun. Misalnya 10 ditambah 1, dia kumpulkan itu berarti ada sebanyak misalnya 11. Cari 11 daun yang sudah mati atau yang daun berjatuhan di tanah, kemudian si anak masing-masing bermain di dalam kelas. Jadi nanti dari yang namanya daun itu bisa jadi buat permainan sambil belajar. Misalnya 10 ditambah 1. 1 ditambah 1 berarti daun 1 ditambah daun 1 jadi berapa? 1 daun ditambah 1 daun menjadi 2 daun. Jadi dia bermain, individu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi bermain dengan lingkungan tempat sekolahnya, belajarnya, kemudian bermain dengan teman-teman di kelasnya, seperti itu. Menurut pandangan dari kami. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang dari penjelasan kami? Berarti Kak, teori Gen Piaget nih berdasarkan umur kayak itu lah. Oke, paham, Sesuai umur. paham Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Oh, saya Kak mau bertanya. Iya, izin bertanya. Nama saya Yetri Almayanti Yedida. Saya mau nanya, tadi ada tahap konkret operasional yang usia 7 sampai 12. Nah, di situ di situ saya bingung tuh gimana caranya mengimplementasikan yang belajar non konkret itu, apakah dengan tadi
dengan permainan ataukah ada cara lain? Ya, terima kasih. Sama-sama. Zahra? Harapin dulu Kak Ai. Di sini penjelasannya tahap konkret operasional yaitu pada usia 7 tahun sampai 11 tahun. Umumnya anak-anak pada tahap ini telah memahami konsep kekekalan, kemudian kemampuan mengklasifikasikan. Jadi mengklasifikasikan itu maksudnya kalau anak 7 sampai 12 tahun dia itu bisa membedakan yang mana misalnya bola berwarna hijau. Berwarna hijau ini tempatnya di mana? Berwarna hijau ditempatkan misalnya di keranjang A. Kemudian bola berwarna ungu ditempatkan di keranjang berwarna B. Bertuliskan B misalnya seperti itu. Itu anak usia 7 sampai 11 tahun artinya sudah bisa mengklasifikasikan. Kemudian mampu memandang suatu objek, suatu benda dari sudut pandang yang berbeda secara objektif dan mampu berpikir reversibel. Maksudnya tadi di sini usia 7 sampai 11 tahun itu untuk anak ini biasanya kan dari kelas 1 sampai kelas 5 ya untuk 11 tahun ini ya. Ya, untuk kelas 5. Nah, anak-anak di sini kita juga bisa menggunakan permainan seperti itu karena dunia anak SD itu kalau kelas 1 itu kan masih peralihan dari masa TK ke masa SD. Itu bisa kita dengan permainan juga yang tadi seperti bermain daun. Kemudian untuk kelas 2 dan seterusnya kelas tingkat tinggi itu kita naikkan lagi. Tahap berpikirnya kan sudah kritis si anak. Jadi kita naikkan lagi menjadi pembelajaran yang lain, yang lebih konkret, yang lebih nyata. Seperti misalnya kalau pembelajaran matematika itu kan kita ada pembelajaran di kelas 2 itu sudah mengenal perkalian, kemudian ada pembagian, kemudian kalau sudah di kelas 3, 4, 5 itu kan operasional. Nah, bagaimana pembelajaran caranya untuk melakukan di kelas 1, di kelas 2 misalnya, kelas 2, kelas 3 itu pembelajaran perkalian. Bagaimana cara kita untuk memudahkan si anak untuk belajar perkalian. Contohnya kan kalau misalnya 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 3 kali 2? Iya. 3 kali 2, 6. Caranya seperti apa? 3 ditambah 3. Betulkah seperti itu? Nah, atau caranya 2 ditambahkan sampai 3. Atau dengan cara yang lain. Karena anak usia umur kelas 2 sampai kelas 5 itu lebih tingkatannya lebih konkret lagi, lebih nyata lagi. Zahra mungkin bisa menambahkan? Ulun sama kayak Kak Hanifah ya, pada usia 7 sampai 12 tahun itu kan dari sekitar dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD atau kelas 5 SD. Nah, jadi kita di situ bisa menggunakan lebih hal-hal yang konkret seperti tadi perkalian, mungkin bisa juga menggunakan jari atau tangan, tidak perlu lagi keluar kelas untuk mempraktekannya, cukup di dalam kelas kita menjelaskannya. Nah, mungkin dari situ perbedaan antara dari SD tadi kan dibawa keluar dengan banyak permainan, tetapi pada usia lanjut kita bisa aja di dalam kelas dengan menjelaskannya
Seperti itu. Bisa dipahami Kak Yetri? Iya, sangat jelas. Terima kasih. Nah, Ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup? Belum Yang cukup. lainnya buka ya videonya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup? Cukup, Kak. Oh. Sekian dari materi yang kami sampaikan hari ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan, kesalahan dalam pemaparan kami. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir, meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.